bukan mauku, Mas. Benar-benar tak terhindarkan. Memalukan. Binatang dia, Mas. Ya. Kalau boleh tahu, siapa dia? Robert Surhoff? Tak mungkin. Bukan, Mas. Bukan. Dia Robert Melema, Mas. Abangmu sendiri? Robert, Tuan Melema, kalian kenapa? Rob, aduh. Mari, pegangan. Tuan Melema, silakan. Robert Surhoff. Oh. Ya, Tuan. Anda tidak apa-apa. Apa? Kita lanjutkan yang tadi. La 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 la. Tuan, Anda mabuk. Kamu juga, Bobby. Gimana? Rembulan rumah mawar merah, gurih, lembut, papa. Tadi aku, tangannya sungguh tangan dewa, tampil dan lidahnya. Habis semua tabunganku hari ini. Maiko. Sungguh tak percuma. Kalian berdua dari rumah Aco. Kalian berdua menjarah Maiko. Lah, kok sampai begini banget? Sudah aku tinggal kalian berdua. Tak perlu kuantarkan ya. Dadah, Robi. Dasar. Ayah, anak sudah gila. Bagaimana kalau Nyai Ontosoro dan analis tahu? Mohon ampun, Ndoro Mas. Terima kasih, Ndoro telah sampai di kediaman Ayahanda. Titah Ayahanda telah hamba laksanakan, membawa Ndoro kemari. Sekarang hamba merasa lega. Haruskah aku merangkak dan mengangkat sembah setiap kali aku memulai bicara? Begitulah, Ndoro Mas. Mohon menunggu. Tuan Bupati, Ayahanda Ndoro Mas sebentar lagi hadir untuk menyambut ini. Ya. Mohon berlutut, Ndoro Mas Mingke. Silakan, hamba mundur. Misi. Ayahanda, kenapa Anda menuntut saya merangkak-rangkak? Bukankah Ayahanda merendahkan martabat keturunan darah sendiri? Oh, ini baru datang sudah bersuara keras seperti itu. Karena sekolahmu sudah tinggi, jadi merasa hina mengikuti adatmu. Jawab! Ampuni saya. Datang-datang berani menantang ya. Oh,
anggap semua orang itu buta, ha? Semua orang tahu apa yang kau lakukan. Bersarang di rumah Nyai Wonokromo. Kurang ajar. Apa masih perlu dihinakan dengan cambuk di muka umum, ha? Hinalah saya yang terkena cambuk di depan umum. Tetapi juga sebuah kehormatan jika perintah itu datang dari ayahanda. Dasar buaya. Tahukah kau bahayanya mengerami seorang nyai? Kalau tuannya mata gelap, kau bisa ditembak, lalu mati. Lalu koran-koran akan mengumumkan siapa orang tuamu. Lalu yang mulia Bupati Brojonegoro ini, ayahmu inilah yang akan malu. Aib kau corengkan pada keluargamu sendiri. Ampuni putramu yang nakal ini, Bunda. Sudah jantan kau, cakep sekali. Kumismu melembayang. Kata orang, kau menyukai seorang nyai kaya yang cantik. Terserah kalau kau menyukainya. Kau sudah besar, sudah tahu resikonya. Tapi jangan ingkari tanggung jawabmu, lalu lari sebagai kriminal. Kabarnya sekolahnya maju. Aku heran, bagaimana sekolahmu maju ketika kau sedang berayam pada nyai itu. Apakah kau memang sangat pandai? Iya. Semua lelaki akan berlaku seperti kelinci, padahal ia tetap saja kucing. Sebagai kelinci, semua daun ditelan. Sebagai kucing, semua daun dimakan. Ampun, Ibunda. Saya telah menikahi gadis cantik itu. Analis anak Nyai Wonokromo itu. Ampuni kelancangan ini. Mau jadi apa kau ini? Nak Mas, kau telah menikah. Tentu sangat cantik ya. Ingat Nak Mas, kalau laki itu cumalah makan. Caplok mencaplok. Apa daun, apa daging, tidaklah penting usai makan. Namun begitu kau pun harus tahu batas. Jangan karena sekolahmu baik, lantas menghabiskan makan orang lain. Tidak sulit, bukan? Loh, kok diam? Selain perkawinan, maka tidak ada hal lain yang kau sampaikan? Sekolah saya akan segera tamat. Ya kalau begitu, kamu segera akan jadi bupati. Tidak, Ibundaku. Saya tidak akan jadi bupati. Oh ini aneh. Semua orang ingin kedudukan itu. Tapi terserah kamu lah. Saya cuma ingin menjadi manusia bebas. Tidak memerintah, juga tidak diperintah. Ada zaman begitu rupanya. Di mana itu? Lihat putramu itu. Sudah bukan Jawa. Berani bersuara keras. Tidak hormat pada orang tua. Berani membantah. Tidak peduli siapa yang pemegang kehormatan dan kekuasaan. Dasar. Ampun Ayahanda. Dahulu saya memang tidak tahu baik buruk. Saya hanya membantah yang tidak benar saja. Cah bagus. Orang Jawa itu bersujud kepada yang lebih tua, yang lebih kuasa. Lupakah kau anakku? Tidak akan lupa Ibunda. Kitab-kitab itu masih saya baca. Tetapi kitab-kitab itu isinya melulu nyanyian keliru dari orang Jawa yang berpikiran keliru. Saya tidak akan merendah untuk hal yang tidak tepat.
Kau Terlalu banyak bergaul dengan Belanda, membuatmu lupa bangsamu sendiri. Walah, meskipun begitu aku tidak akan menghukummu. Bunda, kerana pengetahuan adalah milik bangsa Eropah dan saya belajar dari mereka. Saya hanya tahu apa yang tidak diketahui orang Jawa itu sendiri. Saya telah berbuat semampu saya untuk baik-baik saja, sebagaimana yang Anda ajarkan. Apakah Anda kecewa? Aku ikhlas. Pergilah dan ikuti jalan yang kau pilih itu. Restuku menyertai. Semoga alam selalu melindungi setiap langkahmu. Nah, mereka sudah pergi. Orang-orang Belanda itu berdagang dengan Mama? Kelihatannya mereka segan pada Mama. Mereka tidak terbiasa berurusan dagang dengan perempuan pun ada-ada saja. Maaf, mau tanya. Dulu Mama sekolah apa? Sekolah. Seingatku belum pernah. Kenapa? Betul, tidak sekolah. Oh, Mama bicara, membaca, mungkin juga menulis Belanda, membuat tata buku, mengurus perusahaan sebesar ini. Mana mungkin tidak pernah sekolah? Oh, itu sederhana saja. Asal tahu dan pandai menerima, hidup akan memberikan apa saja. Semua orang bisa belajar. Kulihat kau sendiri rajin membaca. Buku apa saja. Sudah kau baca bukunya J. Francis, Nyai Dasima? Kisah tentang seorang nyai? Ada bukunya padaku, jika kau minat membacanya. Ya. Bisa coba Magda Peters. Siapa? Ute? Bukan. Iya, Ute. Oh, oke. Jadi, di sini kau tinggal? Jauh dari bayanganku. Hangat. Jufro. Selamat pagi. Siang. Kaget. Aku datang untuk minta maaf karena aku tak dapat hadir pada pernikahanmu. Karena masih di Batavia mengurus surat-surat. Kata orang, sangat meriah. Selamat, Minke. Mas, Peri kecil. And ini guruku Jufro Magda Peters. Ini istriku Analis Malema Jufro. Dia baru sembuh dari sakit. Seperti ratu, primadona dari Italia. Tak heran kau kerasan di sini. Semoga kalian berdua berbahagia. Terima kasih. Analis dan ibunya selalu membuat saya betah di rumah. Keduanya teman bicara yang enak. Bisa berjam-jam kami berdiskusi. Ya kan, Anne? Mas, saya di dalam. Permisi, saya mau rebahan dulu. Silahkan. Sungguh primadona Italia atau Spanyol. Balerina Rusia atau Prancis pun tak ada yang seperti dia. Pantas banyak orang bicara tentang kecantikan Creole. Sayang sekali, gaun yang dikenakannya lebih tepat untuk malam hari. Minke,
tolong bantu mamamu ini. Ada rupanya. Mama, kebetulan ini Mama Jufro dan ini Jufro Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda. Mama tak bisa menerima tamu, Jufro. Apakah pelajaran Minke maju? Bisa lebih maju jika dia mau. Gitu. Mak, kami tak biasa menerima tamu. Kami senang Anda sudah datang. Mevrouw, Bukan nyonya. Aku cuma nyai saja. Begini. Sebenarnya itu Mevrouw. Kedatangan saya, ya, selamat atas pernikahan putri Anda dengan Minke. Sebenarnya saya kemari untuk urusan sekolah Minke. Sekedar ingin keterangan yang pasti. Apakah ia di sini bisa belajar dengan baik? Ia berangkat pada pagi hari dan kembali petang. Malam hari biasanya ia membaca, belajar, atau itu saya tahu. Tetapi justru saya tidak biasa dipanggil Mevrouw. Sebutan yang tidak tepat. Bukan untukku, bukan aku. Panggil saja Nyai. Bagaimana yang lain? Tidak ada jeleknya dipanggil Mevrouw, bukan? Bukan penghinaan, bukan? Tentu tidak jelek, juga bukan penghinaan. Hanya saja menyalahi kebiasaan dan tidak sejalan dengan hukum. Kenyataannya, saya memang belum pernah bersuami. Seperti itu, Bapak. Diriku ini dimiliki seorang tua. Itu saja. Dimiliki? Ya. Begitulah. Betul, saya. Tetapi perbudakan sudah dihapus barang 30 tahun yang lalu. Benar. Laporan-laporan mengatakan itu. Tetapi tidaklah sebenar. Di Hindia Belanda para perempuan digiring oleh ayah mereka, orang tua mereka, bahkan suami mereka untuk dengan gol. Sementara para penjual perempuan menikmati hasil uangnya dan mereka tidak merasa bersalah. Oh, tetapi Mevrouw bukan budak. Juga tidak seperti budak. Nyai. Lagi pula bisa saja budak tinggal di istana kaisar tetap saja budak. Kenapa Anda merasa diri Anda budak? Saya sungguh tidak paham. Dulu, waktu umurku 14, seorang lelaki Eropa tokoh telah membeli diriku dari orang tua untuk kemudian dijadikan induk bagi anak-anaknya. Maaf. Lukisan-lukisan yang cantik. Siapa membaca yang disegit? Bacaan pengantar tidur. Pengantar tidur? Nyai sulit tidur. Sudah berapa lama? Ya, sudah sekitar 5 tahun. Dokter menganjurkan saya membaca. Itu bacaan dengan saja. Tidak. Oh, begitu. Apakah
Anda juga membaca sastra Belanda? Ya, kadang-kadang. Tuan saya kurang tertarik membaca sastra, kecuali yang ditulis oleh orang Belanda. Ah, sayang. Maafkan, saya mau lihat permisi. Wah, luar biasa perempuan ini. Pakaiannya, kemunculannya, hanya jiwanya terlalu majemuk. Kecuali renda kebaya dan bahasanya seluruhnya ia pribumi. Ia seperti mewakili Eropa yang maju dan terang. Punya kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai pribumi, ia terlalu banyak tahu. Sayang, ada dendam pada setiap ungkapan katanya. Oh, dan lebih suka dipanggil Nyai untuk membenarkan dendamnya. Memang betul, sebutan Nyai adalah kata yang tepat untuk seorang gundik pribumi. Perempuan hebat ini ternyata orang yang tidak mau berdamai dengan nasibnya sendiri. Tetapi Jufro, menurut saya justru dendam itulah yang mendorong Mama untuk bangkit, untuk tidak menyerah pada nasibnya. Ya, bagiku Nyai itu adalah orang yang terpelajar. Malah ia termasuk guruku juga. Guru? Iya. Seseorang yang bukan apa-apa telah menjadi autodidak yang unggul dan mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Betul. Orang yang bisa memimpin dengan adil. Luar biasa. Belum pernah kutemui pengusaha semacam dia. Lulusan seorang dagang pun belum tentu bisa melakukannya. Perempuan, pribumi pula. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang disebut sebagai lompatan historis. God, lompatan historis. Betul. Mestinya ia hidup di abad mendatang. Perry, mic tak on. Per, kamu mute tuh audionya. Kau masih di sini, ha? Tuan, Minke adalah menantuku, suami analis. Kenapa kamu mesti kembali kemari? Bau parfum pinggir jalan. Bau alkohol. Bah, tempatmu bukan di sini. Pergi. Aku sudah tidak sudi. Begitu jauh. Alangkah rapuhnya kamu. Kedudukanmu sebagai tuan telah membuatmu manja dan aneh-aneh. Semua cara sudah kucoba untuk menyelamatkan anak-anak dan dirimu, Tuan. Tetapi kau memilih jalan menuju kehancuranmu sendiri. Hidup macam apa ini? Alangkah panjang hari. Tuan besar itu mati. M-A-T-I. Mati. Syukur. Tadi di gereja tak banyak yang datang. Langsung dikubur di Kehong. Upacaranya kelewat singkat. Terburu-buru. Tidak hikmat. Penuh pengawalan polisi lagi. Senior Robert jelek itu malah tidak nongol.
Kemana anak itu? Bapaknya mati kok tidak ikut ngubur. Jangan-jangan sembunyi di geria mawar merah. Memeluk perempuan sambil mabuk seperti bapaknya itu. Durhaka kamu. Tuan besar. Tuan besar. Sial benar kamu. Mati kok konyol begitu. Seperti bukan orang terhormat saja. Mati karena kebanyakan minum obat kuat di tempat pelesiran. Tapi mati begitu namanya mati keracunan. Waduh. Jangan-jangan merepotkan Nyai. Gawat. Ontosoro, Sanika. Kurang apa kamu ini? Udah cantik, pintar, berani, segala bisa. Nyai, aku Darsak. Cuma bisa memujamu. Cuma bisa menyitaimu diam-diam. Cuma bisa datang jika kamu perlukan. Tapi, apa ini? Bu Iten Zok. Aduh. Pasti sesuatu tentang Ontosoro. Apa ini? Sampel tidak ngerti. Betul kata Nyai. Aku tidak boleh malas belajar bahasa Belanda. Dasam, mana Mama? Waduh, Doromas, saya kaget. Apa itu? Lihat. Seorang perempuan pribumi, Nyai atau gundik dari Tuan Herman Melema, pemilik Buitenzorg Sanicum, adalah salah satu orang yang akan diselidiki di Pengadilan Putih. Wah, ini bukan tulisanku. Selain itu, pemilik rumah pelesiran Babah Acong juga akan dipanggil sebagai saksi. Nyai tidak bersalah, Tuan. Kenapa diselidiki segala? Nyai lah yang harus minta penjelasan kepada polisi. Saya tahu persis. Saya lah yang mengantarkan Nyai cari Tuan besar ke pelesiran. Iya kan, Doro? Doro mas bersama saya. Noni Annelies juga. Waktu kita datang, Tuan sudah mati kan? Waduh. Bagaimana ini? Sabar Darsam. Koran-koran sering menulis hal yang tidak benar. Satu arah. Sekedar menyuarakan kepentingan politik yang berkuasa saja. Sekarang sebaiknya kita menunggu. Saya pribadi bersimpati kepada keluarga Mufro Melema. Minke. Ayo kita lihat keadaan mertuamu. Oi! Langit, bumi, hantu belau, setan belang atau apa saja. Dengar, aku si Darsam, pelayan Nyai Ontosoro, perempuan jelmaan Dewi di bumi tidak akan diam. Robert, kamu dari mana? Kenapa teriak-teriak? Loh, Darsak, Minke, kamu, dan ini siapa? Mama, ini sahabatku, Tuan John Marais. Saya turut berduka cita, Mofro Melema. Terima kasih. Ada berita tentang Robert. Kemana?
Sekarang aku menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Apakah kau akan menghindar? Menghindar? Lari kemana? Tidak. Inilah saatnya untuk menghadapi persoalan bersama-sama. Simpati saya kepada keadaan Anda, Mafruf. Mereka, orang-orang kuasa itu punya segala cara untuk mengkambing hitamkan kita. Akan ku buat pengaduan kepada polisi. Tak perlu. Tak akan berpengaruh apa-apa. Harus ada cara lain. Kalau begitu, akan ku lawan dengan penaku. Ya, akan ku tulis untuk menjawab berita-berita koran yang menyudutkan itu. Ya, akan ku tulis. Aku dipanggil saksi. Aku dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kalau kau setuju dengan itu, kita hadapi orang-orang kuasa itu. Sebaiknya memang begitu, Mofro. Darsam. Bagaimana? Ada yang mau tambah gula? Atau susu barangkali? Tenanglah, Minke. Sekarang santailah dulu. Magda, bagaimana menurutmu persidangan tadi pagi? Ya, Yufro. Aku ingin mendengar pendapatmu. Mufro Melema itu perempuan hebat. Dalam persidangan pertama saja, ia memperkenalkan diri dengan bahasa Belanda yang tertib dan lengkap. Tapi, hakim-hakim itu memang keterlaluan. Mereka menganggap pribumi tak boleh bicara dengan bahasa Belanda. Betul. Kenapa hukum Belanda menganggap bahwa orang Belanda lebih tinggi dan lebih berhak atas orang pribumi? Annelies? Ya, ayah Annelies adalah warga negara Belanda. Dan Mevrouw Melema tidak pernah menikah secara hukum Belanda. Tidak paham aku. Kenapa orientasi hukum cuma memenangkan orang kulit putih? John, aku ingat ekspresi Mevrouw yang menantang hakim ketika ia keberatan akan undang-undang yang berlaku di Belanda diterapkan di Hindia Timur ini. Tenang, anggun, wibawa, keras, bahkan marah pun dengan bahasa yang tertata sangat baik. Mama Sanikem benar. Tapi hukum itu jika ditinjau dari kepentingan Belanda juga benar. Cuma jika ia diterapkan di sini, di Hindia Timur ini, apa hubungannya? Tidak tepat. Menimbulkan kekacauan hidup orang. Mofro Melema. Tak pernah aku menduganya. Ia sangat berani, sangat berani. Sebagai singa, ia mengaum kesakitan ketika keberatannya ditolak hakim. Hehehe, bagaimana tidak? Tuntutan begitu bertubi-tubi. Persoalan kematian Tuan Herman Melema ternyata cuma jadi pemicu semua soal besar yang tersembunyi selama ini. Harta peninggalan almarhum jadi masalah lain yang jauh lebih besar. Maksudmu? Lihatlah, sebagian besar dari kepemilikan harta jatuh ke tangan Insinyur Maurits Melema, anak Herman Melema dengan Amelia Melema Hermers. Amelia? Oh, istri Tuan Melema yang ditinggalkannya di Belanda karena berbuat serong. Tetapi tak pernah diceraikan, bukan secara resmi? Nah, iya. Begitu kata orang.
Katanya Maurice itu pernah sekali berkunjung kemari. Sedangkan Annelies berdua Robert hanya mendapat 2/6 bagian dari warisan saja. Aneh hukum Eropa ini. Sepanjang aku tahu, yang menjalankan usaha Buitenzorg kan Mevrouw. Tetapi malah tidak mendengar apa-apa. Betul-betul aneh. Maksudku tidak adil ini. Mungkin saja ada yang aneh. Karena